Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Seperti biasa, bagaimana kabarnya anak-anak? Mudah-mudahan masih dalam keadaan sehat walafiat dan masih tetap semangat untuk belajar walaupun dalam kondisi pandemi seperti ini dan kondisi ekonomi yang lagi terpuruk ya. Yang kemarin kuartal pertama ekonomi kita terpuruk 5,35% dan sekarang terjadi deflasi di mana harga-harga barang turun tetapi daya beli diikuti dengan daya beli masyarakat juga turun ya. Baik anak-anak, untuk pertemuan kali ini, untuk pertemuan pagi ini Bapak akan tukang roti deh. Bapak akan jelaskan materi berikutnya masih tentang penjualan kredit, tapi kali ini memakai angsuran ya. Oh ya, untuk tugas yang kemarin, untuk pembahasan tugas yang kemarin nanti Bapak akan bahas di pertemuan berikutnya, yaitu di minggu depan ya. Sekalian Bapak akan ngasih tugas kembali ya. Jadi nanti pertemuan minggu depan Bapak akan membahas soal yang tugas yang ketiga ya, yang kemarin. Berikut siapa pemenang giveaway-nya ya, dan juga akan ngasih tugas atau memberikan tugas yang keempat. Dan oke, untuk kali ini Bapak akan ngasih materi masih bab 1 tentang penjualan kredit, yaitu memakai angsuran untuk pertemuan ke-5 ya. Baik, langsung saja. Penjualan kredit memakai angsuran. Pertama, pengertian. Penjualan yang dilakukan dengan penjual di mana pembayarannya dilakukan secara bertahap, yaitu pada saat barangnya diserahkan kepada pembeli, penjual menerima down payment, dalam hal ini DP, dan sisanya dibayar beberapa kali angsuran selama beberapa bulan atau lebih dari 1 tahun ya. Jadi penjualan angsuran itu pembayarannya bertahap ya, dicicil kalau bahasa gaulnya sih ya. Oke, karakteristik penjualan angsuran. Pertama, periodenya lebih sama dengan 1 tahun, jadi lebih dari 1 tahun ya. Yang kedua, adanya down payment, pasti adanya DP. Yang ketiga, perpindahan hak milik barang masih berada di tangan penjual sampai seluruh barang pembayaran selesai. Maksudnya hak milik barang itu seperti contohnya kalau misalnya kita beli motor secara kredit ya. Nah, BPKB-nya atau hak kepemilikan barangnya masih ada di tangan penjual. Nanti kalau sudah lunas, BPKB-nya akan diserahkan ke pembeli. Oke, selanjutnya yang keempat, resiko kerugian tidak tertagih piutang dan biaya penagihan piutang lebih besar. Jadi karena dilakukan secara bertahap, berbeda dengan penjualan kredit biasa maupun wesel, maka resiko kerugiannya piutang tak tertagih akan lebih besar ya, dan biaya penagihannya juga pasti lebih besar ya. Gitu. Banyak debt kolektor biasanya narik motor, narik mobil ya,
disita karena kita telat bayar, karena kredit macet dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya adanya perjanjian tertulis antar penjual dengan pembeli. Pastinya kalau penjualan angsuran itu atau kita menyicil suatu barang itu pasti ada yang namanya kontrak ya, yang harus ditandatangani oleh pembeli. Oke, hal-hal yang harus diperhatikan dalam penjualan angsuran. Usaha untuk mengurangi pembatalan penjualan angsuran. Yang pertama, penjualan angsuran dilakukan secara selektif ya, maksudnya bahwa penjualan angsuran hanya diberikan pada calon pembeli yang kemampuan dan kejujurannya dapat dipercaya. Yang kedua, penjualan angsuran dilakukan dengan persetujuan atau sepengetahuan pembeli atau atasan pembeli. Maksudnya seperti ini, kalau misalnya kalian seorang karyawan ya, misalnya seorang karyawan di suatu perusahaan mengajukan sebuah kredit kendaraan, maka harus sepengetahuan atasan kalian yang tempat kalian bekerja. Nah, tapi kalau misalnya kalian berwirausaha, harus sepengetahuan. Kalau misalnya sudah menikah, harus pengetahuan istri maupun suami ya. Kalau misalnya suami mau mengajukan kredit motor, mobil, maka harus ada tanda tangan istri. Begitupun sebaliknya, kalau seorang istri itu mengajukan kredit ya, pinjam ke perbankan, harus ada tanda tangan suami ya. Seperti itu. Selanjutnya, pembayar angsuran jika pegawai atau karyawan dilakukan dengan pemotongan gaji. Kenapa harus langsung pemotongan gaji? Supaya untuk mengurangi resiko piutang tak tertagih. Oke, selanjutnya faktor yang perlu diperhatikan penjual untuk menghindari kerugian. Yang pertama, besarnya pembayaran pertama, down payment. Biasanya kalau kita mengajukan suatu angsuran, pembelian kendaraan, pembelian handphone secara kredit, pastinya ada down payment atau adanya DP. Biasanya DP itu sekitar 25-30%, minimal 25%. Itu fungsinya untuk mengurangi resiko ya, mengurangi kerugian. Jarang sekali kalau kita menyicil barang, menyicil kendaraan, handphone dan sebagainya, itu jarang sekali tidak menggunakan DP ya. Jarang sekali tanpa menggunakan DP kalau misalnya kita pinjamnya ke pihak lembaga keuangan, contohnya adalah perbankan maupun leasing ya. Selanjutnya, jangka waktu pembayaran di antara angsuran yang satu dengan yang lainnya hendaknya tidak terlalu lama. Misalnya setiap bulan sekali, atau mungkin setiap 3 bulan sekali, atau mungkin setiap 6 bulan sekali ya. Jarang pembayaran angsuran setiap setahun sekali. Misalnya kita beli kendaraan motor diangsur selama 4 tahun, pembayarannya dilakukan setiap tahun 1 tahun sekali. Itu jarang sekali. Biasanya dilakukan secara per bulan sekali gitu, karena untuk menghindari kerugian. Kerugian dari pihak mana? Dari pihak penjual. Yang selanjutnya, yang ketiga, besarnya pembayaran angsuran periodik harus diperhitungkan cukup untuk menutup kemungkinan penurunan nilai barang yang dijual. Ini berarti kaitannya dengan nilai angsuran ya. Jadi nilai angsurannya itu harus diperhitungkan ya, untuk menutup kemungkinan penurunan nilai barang yang dijual. Contohnya seperti ini. Jadi angsuran itu biasanya ada bunga. Jadi bunga itu sebagai
sebagai mempertahankan suatu nilai ya. Nilai maksudnya seperti ini. Contoh kalau misalnya harga gorengan itu satu itu 500 rupiah. Nah 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun yang akan datang, apakah harga gorengan itu sama? Satu gorengan itu harganya 500 rupiah. Ya mungkin sama, cuma ukuran gorengannya pasti lebih kecil, ya kan? Kalau enggak, ya pasti berbeda, ya. Harganya mungkin bisa 1000 ya satu gorengan. Nah itu maksudnya seperti itu. Jadi pembayaran angsuran periodik itu harus diperhitungkan cukup untuk menutup kemungkinan penurunan nilai barang yang dijual itu, supaya kalau terjadi kredit macet, ya kan, dan kendaraan atau aset kita ditahan dan aset tersebut dilelang oleh pihak penjualnya, nah hasil lelangan tersebut itu bisa menutupi sisa utang kita, seperti itu. Nah jadi harus diperhitungkan. Nanti kita akan berbicara, kita akan caranya seperti apa untuk memperhitungkan pembayaran angsuran, besarnya angsuran ya. Selanjutnya bentuk perjanjian penjualan angsuran. Yang pertama perjanjian penjualan bersyarat, conditionalized contract. Maksudnya di mana barang-barang telah diserahkan tetapi hak atas barang-barang masih berada di tangan penjual sampai seluruh pembayarannya selesai. Yang kedua perjanjian bukti pemilikan sebagai jaminan kredit ya. Pada saat perjanjian ditandatangani dan pembayaran pertama telah dilakukan, maka hak milik dapat diserahkan kepada pembeli, tetapi dengan menggadaikan atau menghipotekan untuk bagian harga penjualan yang belum dibayar kepada si penjual. Di dalam sistem ini, sertifikat tanah dan rumah atau BPKB kendaraan bermotor digunakan sebagai jaminan kredit bank. Contoh misalnya seperti ini. Kamu misalkannya beli motor cash. Nah, pasti otomatis dapat BPKB. Nah, di kemudian hari kamu memerlukan uang ya untuk usaha, maka BPKB tersebut kamu jaminkan. Nah, contohnya seperti itu agar mendapatkan pinjaman. Oke. Selanjutnya perjanjian jaminan kepada pihak ketiga ya. Maksudnya hak milik atas barang untuk sementara diserahkan kepada suatu badan trust sampai pembayaran harga penjualan dilunasi setelah pembayaran lunas oleh pembeli baru. Misalnya seperti ini. Kamu menggadaikan sertifikat rumah ya kan kepada pihak perbankan, tapi sertifikat rumah tersebut itu tidak disimpan di pihak perbankan tapi disimpan di notaris. Nanti setelah kita lunas ya kan, maka notaris tersebut sertifikat tanahnya akan diserahkan kepada kita ya. Tapi kalau misalkannya pembayarannya macet, maka sertifikat rumah kita yang ada di notaris tersebut akan diambil oleh kreditur atau orang yang meminjamkan uang kepada kita ya. Biasanya ini kita pinjam bukan ke lembaga keuangan. Yang selanjutnya perjanjian beli sewa. Perjanjian beli sewa itu di mana barang yang telah dibeli diserahkan kepada pembeli. Pembayaran angsuran dianggap sewa sampai harga dalam kontrak telah dibayar lunas. Baru sesudah itu hak milik berpindah kepada pembeli. Biasanya perjanjian beli sewa ini biasanya
namanya perjanjian fidusia ya. Kalau kita beli motor, beli mobil, sepeda motor, mobil, nah biasanya itu perjanjian beli sewa. Kita beli motor, DP, ke suatu leasing, ya kan. Nah nanti kita ngangsur ke leasing tersebut. Jadi seolah-olah kita sewa ke leasing tersebut. Nanti setelah pembayaran selesai, maka BPKB kendaraan tersebut ya kan akan jadi hak milik kita ya. Tapi kalau misalnya tidak lunas, maka kendaraan tersebut akan ditarik biasanya dan akan dilelangkan. Oke, selanjutnya masalah yang muncul saat pelaksanaan penjualan angsuran. Masalah non akuntansi, yang pertama mengurangi kemungkinan terjadinya pembatalan penjualan angsuran. Yang kedua, menyediakan perlindungan hukum kepada penjual. Biasanya ada kontrak ya. Perlindungan hukumnya itu berupa kontrak, ya kan, kontrak perjanjian, ya kan. Nah, di atas materai biasanya. Selanjutnya yaitu menyediakan perlindungan ekonomi kepada penjual. Oke, yang kedua adalah masalah akuntansi, masalah yang berhubungan dengan pengakuan laba kotor. Yang kedua adalah masalah yang berhubungan dengan cara perhitungan angsuran dan bunga. Nanti kita akan pelajari. Yang ketiga adalah masalah yang berhubungan dengan tukar tambah. Yang keempat adalah masalah yang berhubungan dengan pembatalan penjualan angsuran. Nanti akan kita bahas satu persatu. Oke, selanjutnya adalah metode pengakuan laba kotor atau laba penjualan angsuran. Jadi dalam akuntansi kita akan dalam hal pencatatan, penjurnalan, kita akan menggunakan yang pertama adalah metode laba kotor diakui saat periode penjualan. Yang kedua adalah metode laba kotor diakui proporsional sesuai dengan penerimaan kas. Jadi nanti dalam hal pencatatan akan menggunakan dua metode yang akan kita bahas. Dan metode tersebut itu akan berpengaruh terhadap yang namanya laporan keuangan ya. Laporan keuangan, dan juga nanti akan berpengaruh terhadap akun-akun jurnalnya nanti seperti apa, dan berpengaruh juga dengan jurnal yang namanya jurnal penyesuaian. Jadi metode ini adalah yang seperti Bapak bahas, itu adalah kebijakan akuntansi sebuah perusahaan. Jadi nanti pasti ada yang namanya jurnal penyesuaian ya. Gitu. Nah, apakah perusahaan itu menggunakan metode laba kotor diakui saat penjualan? Apakah perusahaan tersebut menggunakan metode laba kotor diakui proporsional sesuai dengan penerimaan kas? Nah, nanti cara pengakuannya, cara pencatatannya berbeda-beda ya, dan akan berpengaruh terhadap laporan keuangan. Nah, jadi dalam akuntansi keuangan tersebut kalian juga harus lebih jeli ya, kondisi perusahaan seperti apa, cocoknya menggunakan metode pertama yaitu laba kotor diakui saat periode penjualan, kondisi perusahaan seperti apa ya, cocoknya menggunakan metode laba kotor diakui proporsional sesuai dengan penerimaan kas ya kan. Pemilihan metode ini juga akan berpengaruh terhadap laporan keuangan. Jadi jadi akuntansi itu adalah sebuah seni. Tukang poles itu dalam hal kita memilih metodenya ya kan. Gimana nih caranya labanya naik? Oh, pakai metode ini. Gimana nih caranya supaya labanya turun, supaya bayar pajaknya murah tanpa melanggar PSAK, SAK. Nah, dalam pemilihan metode ini, oh pakai metode seperti ini, ya kan? Nah, itu sebenarnya akuntansi itu sebuah seni, seni dalam hal mencatat, seni dalam membuat laporan keuangan tanpa melanggar SAK. Oke, selanjutnya yaitu mengenai perhitungan angsuran.
pertama kita akan membahas perhitungan angsuran pokok. Yang kedua yang kedua adalah perhitungan jumlah pinjaman, piutang angsuran atau utang angsuran. Kita akan membahas juga perhitungan uang muka, down payment jika menggunakan presentasi. Selanjutnya adalah perhitungan frekuensi angsuran dan contoh soal perhitungan angsuran pokok. Oke, itu perhitungan angsuran pokok ya. Yang kedua adalah perhitungan bunga. Jenis-jenis bunga flat ya. Bunga flat itu tidak masuk dalam materi ya. Cuma Bapak akan kasih tahu saja. Yang kedua contoh soal perhitungan bunga flat ya. Yang merah itu berarti tidak akan ditanyakan waktu ujian ya. Yang kedua adalah bunga menurun ya kan, bunga menurun efektif. Selanjutnya adalah contoh soal perhitungan bunga menurun biasa ya, atau bunga menurun efektif. Nah, yang tidak warna merah itu yang akan ditanyakan di ujian. Oke. Selanjutnya adalah bunga menurun anuitas, tidak masuk materi ya. Contoh soal perhitungan bunga menurun anuitas. Jadi jenis bunganya itu ada bunga flat, bunga menurun ya kan, bunga menurun efektif dan bunga menurun anuitas. Yang akan ditanyakan di ujian akhir semester atau ujian tengah semester itu adalah bunga menurun efektif yang akan ditanyakan. Berikut jurnalnya seperti apa ya, jurnal transaksi keuangannya, jurnal untuk saat pembayaran angsurannya, jurnal penyesuaiannya, penutupnya, jurnal pembaliknya seperti apa. Nah, ya akan lebih cenderung ke bunga menurun efektif ya, materi yang ini ya. Kalau yang merah ini Bapak tidak akan ditanyakan, tapi Bapak akan jelaskan sedikit. Oke, perhitungan angsuran. Angsuran itu dibagi ada 3 ya, berbunga, tidak berbunga, sistem rekening koran. Kalau berbunga itu angsuran itu sama dengan angsuran pokok ditambah bunga ya kan. Kalau ada tanda rupiahnya rupiah berarti besarannya ya. Angsuran itu angsuran pokok ditambah bunga ya kan. Angsuran pokok itu dari mana Pak? Bunga itu dari mana? Nanti Bapak akan jelaskan. Kalau tidak berbunga itu angsuran sama dengan angsuran pokok. Jadi tidak ada bunganya. Tidak ada bunganya ya, angsuran pokok saja. Oke. Selanjutnya adalah sistem rekening koran. Angsuran itu sama dengan bunga. Gitu. Contoh seperti ini kalau angsuran itu sama dengan bunga. Ya kan? Kamu pinjam uang 1 juta. Ya kan? Bunga 1% per bulan. Berarti kalau 1 juta dikali 1% itu berarti 10.000 ya. Nah, nanti dibayar tiap bulan sekali selama 1 tahun. Jadi 1 bulannya kita hanya bayar bunganya saja 10.000. Bulan pertama, bulan kedua 10.000, bulan ketiga 10.000 sampai 12 bulan. Pas 12 bulan dan selain kita bayar bunga, kita juga bayar yang 1 jutanya ya. Nah, ini biasanya sistem rekening koran. Ada seperti ini? Ada. Di pihak perbankan pasti ada sistem rekening koran. Nah, biasanya ini jangkanya jangka pendek ya. Biasanya cuma setahun. Pinjamannya setahun sampai 2 tahun lah. Maksimal itu 2 tahun biasanya. Jarang sampai 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun tuh jarang sekali. Oke. Nah, perhitungan pokok angsuran. Jadi balik lagi ya yang tadi ya, angsuran itu sama dengan
Kalau yang berbunga ya, yang kita akan bahasnya yang berbunga ya. Angsuran itu sama dengan angsuran pokok ditambah bunga. Oke, sekarang kita belajar mengenai cara perhitungan angsuran pokok. Angsuran pokok itu ya kan, coba perhatikan lagi, kalau bisa sambil kalian tulis ya sebagai bahan rangkuman ya. Angsuran pokok itu sama dengan jumlah pinjaman atau piutang atau utang ya kan, dibagi frekuensi angsuran ya kan, waktu ngangsur. Misalnya diangsur 12 kali, diangsur 48 kali, diangsur 50 kali misalnya ya. Oke. Selanjutnya adalah perhitungan jumlah pinjaman, piutang angsuran dan utang angsuran nih. Yang ini ya, jumlah pinjaman. Gimana sih cara ngitungnya nih, jumlah pinjaman, piutang atau utang ya. Nah, jumlah pinjaman itu sama dengan harga penjualan dikurangi uang muka atau down payment ya. Jadi jumlah pinjaman yang di atas ini ya, coba perhatikan mouse Bapak ya, kursornya, jumlah pinjaman piutang atau utang ini ya, asalnya ya kan dari harga penjualan dikurangi uang muka. Selanjutnya perhitungan uang muka down payment jika menggunakan persentase ya kan. Uang muka atau down payment ya kan sama dengan persentase uang muka dikali harga penjualan. Contohnya, harga penjualannya 1 juta, uang mukanya 50%. Berarti 50% dikali 1 juta, yaitu 500.000. Nah, jadi jumlah pinjamannya itu ya kan 1 juta dikurangi uang muka ya, 500.000. Jadi jumlah pinjaman itu 500.000. Nah, lihat kursor Bapak ya di slide-nya. Jumlah pinjaman berarti 500.000. Tinggal dibagi berapa kali bayarnya. Contoh 5 kali. Nah, berarti 500.000 dibagi 5 kali. 5 kali angsuran. Berarti 1 kali angsurannya itu pokoknya yaitu 100.000. Oke, selanjutnya yaitu perhitungan frekuensi angsuran. Nah, kita akan belajar mengenai minum Bon, mengenai time ya, frekuensi angsuran ya. Nah, 1 tahun itu sama dengan 12 bulan ya, atau 2 semester, atau 4 triwulan ya kan. 1 semester itu sama dengan 6 bulan. 1 triwulan itu sama dengan 3 bulan ya. Nah, kalian harus paham, harus mengerti ya. Jadi 1 tahun itu 12 bulan, atau 2 semester, atau 4 triwulan. 1 semester itu 6 bulan ya. Berarti 1 tahun itu pasti otomatis 2 semester. Berarti 6 kali 2, 12 bulan ya. 1 triwulan itu 3 bulan. Berarti 1 tahun itu adalah 4 triwulan. Berarti 4 kali 3 ya. Ya, 12 bulan. 12 bulan itu sama aja dengan 1 tahun. Oke, contoh kasus. Pembayaran angsuran dilakukan setiap semester selama 5 tahun. Maka pembayaran angsuran selama 5 tahun sama dengan 10 semester. 10 semester dari mana? 5 tahun dikali 2. Karena 1 tahunnya itu berapa semester? 2 semester ya kan? Atau 10 kali angsuran.
Jadi perhitungan frekuensi angsuran itu seperti ini ya. Coba kalian cermati baik-baik. Oke, sekarang contoh soal perhitungan pokok angsuran. Coba perhatikan ya. Bapak Sugriwa menjual panci kepada Ibu Maimunah dengan harga Rp50.000. Uang muka 20%. Pembayaran angsuran dilakukan setiap semester selama 5 tahun. Oke. Ditanyakan berapakah pokok angsurannya? Oke, jawab. Diketahui penjualan atau harga penjualannya 50.000. Uang muka 20% dikali penjualan. Berarti 20% dikali 50.000 sama dengan 5.000. Oke, itu uang mukanya ya. Berarti uang mukanya 5.000. Oke, selanjutnya piutang angsuran atau jumlah pinjaman sama dengan penjualan dikurang uang muka. Penjualannya berapa? 50.000. Uang mukanya berapa? 5.000. Berarti 50.000 dikurangi 5.000 sama dengan 45.000. Jadi piutang angsuran atau jumlah pinjamannya adalah 45.000. Jadi Ibu Maimunah itu punya utang ke Bapak Sugriwa itu 45.000. Nah, seperti itu. Sekarang pokok angsuran itu sama dengan piutang angsuran dibagi ya. Dibagi frekuensi angsuran. Berhubung dibayarnya setiap semester, satu semester itu 6 bulan, 1 tahun itu 2 semester, selama 5 tahun. Berarti berapa semester? 5 tahun itu 10 semester atau 10 kali ya. Piutang angsuran dibagi frekuensi angsuran. Piutang angsurannya berapa? 45.000. 45.000 dibagi 10. Oke, sama dengan 4.500. Jadi Ibu Maimunah itu membayar tiap semesternya ke Bapak Sugriwa itu 4.500 selama 5 tahun ya. Nah, kalau transaksinya Januari berarti Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni. Nah, 1 Juli Ibu Maimunah bayar 4.500 ya kan. 1 Januari berikutnya bayar lagi 4.500. 1 Juli berikutnya bayar lagi 4.500 ya. Selama 5 tahun. Karena pembayarannya bukan per bulan tapi setiap semester. Oke, selanjutnya yaitu perhitungan bunga ya kan. Tadi Bapak udah bahas masalah pokok angsuran ya. Sekarang perhitungan bunga. Bunga itu sama dengan persentase bunga dikali jumlah pinjaman atau sisa pinjaman ya kan. Persentase bunga dikali jumlah pinjaman atau sisa pinjaman. Contoh sisa pinjamannya tadi berapa? 45.000 ya kan. Persentase bunganya berapa? Taruhlah 12%. Nah, berarti 12% itu kalau misalnya ada soal bunga 12%, berarti otomatis 12% itu per tahun ya. Gitu, per tahun. Nah, berhubung itu yang tadi soal Bapak Sugriwa itu setiap semester. Nah, setiap semester itu berarti 1 tahun itu 2 semester, berarti 12% dibagi 2. Jadi bunganya per semester itu 6% ya. Oke. Dikali jumlah pinjaman atau sisa pinjaman ya. Berarti dikali 45.000 kali 6% ya kan. Oke. Jenis-jenis bunga. Bunga flat. Bunga flat itu bunga sama dengan persentase bunga
dikali jumlah pinjaman. Oke. Contoh soal perhitungan bunga flat. Soal lagi ya. Bapak Sugriwa menjual panci kepada Ibu Maimunah dengan harga Rp150.000. Uang muka 20%, bunga 12%, pembayaran angsuran dilakukan setiap bulan selama 1 tahun. Ditanyakan berapa angsuran setiap bulannya? Ya, jawab. Ya. Kita cari dulu piutang angsuran atau jumlah pinjaman, harga jual pasti dikurangi uang muka ya. Berarti 150.000 dikurangi uang mukanya berapa? 20% dikali 150.000. 150.000 itu apa? Harga jual. Oke, berarti sama dengan 120.000. Berarti kita sudah mengetahui nih piutang angsurannya atau jumlah pinjamannya 120.000. Jadi Ibu Maimunah punya utang kepada Bapak Sugriwa itu 120.000, bukan 150.000, karena Ibu Maimunah telah membayar DP, ya kan? DP sebesar 20%, ya, 20% dari 150.000. Berapa 20% dari 150.000? Yaitu 30.000, ya kan? Oke, selanjutnya bunga per bulan, presentasi bunga, ya kan? Per bulan dikali piutang angsuran atau jumlah pinjaman. Nah, di sini ada kata-kata bunga 12%. Bunga 12% itu bukan per bulan bunganya, tapi per tahun. Jadi 12% ini harus dibagi dulu. Per bulannya berapa? Oke. Berarti 12% berhubung itu dibayarnya angsurannya setiap bulan selama 1 tahun. Jadi 1 tahun itu berapa bulan? 12 bulan. Berarti 12% itu dibagi dulu 12. Nah, setelah dibagi 12 baru dikali 120, ya kan? 120 itu pinjamannya ya. Nah, 12% dikali 12 bulan itu adalah 1% dikali 120.000. Jadi bunganya 1.200, ya kan? Bunganya 1.200. Nah, oke. Selanjutnya kita cari juga pokok angsuran. Pokok angsuran itu seperti yang tadi soal Bapak bahas, piutang angsuran jumlah pinjaman dibagi frekuensi angsuran. Nah, piutang angsurannya tetap berapa? 120.000 dibagi 12. Kenapa dibagi 12? Karena pembayarannya angsurannya dilakukan setiap bulan selama 1 tahun. Setahun berapa? 12 bulan. Kalau 2 tahun berapa bulan? 24 bulan. Kalau 3 tahun berapa bulan? 36 bulan ya. Oke. 120.000 dibagi 12, 10.000. Maka angsurannya sama dengan angsuran, pokok angsuran. Berapa pokok angsurannya? 10.000, ya kan? Ditambah bunga. Bunganya berapa? 1.200. Ya, Rp10.000 ditambah 1.200. Jadi sama dengan 11.200. Jadi Ibu Maimunah setiap bulannya harus mengangsur 11.200, ya kan? Nah, jika menggunakan tabel untuk bunga flat ya, ya kan, tabelnya seperti ini. Coba kalian lihat, angsuran ke 0. Ke 0 tuh pada saat terjadinya transaksi ya. Sisa pinjamannya berapa? 120.000. Bunganya berapa? 1%. Kok 1%, Pak? Bukan 12%. 12% itu per tahun. Bukan per bulan. Berhubung ini dibayarnya berapa kali?
12 kali. Kok kenapa 12 kali dibayarnya? Ya karena selama 1 tahun dibayarnya per bulan. 1 tahun tuh berapa bulan? 12 bulan. Oke. Jumlah angsuran ya 11.200. Pokok angsurannya tetap kan, sama kan, flat 10.000. Bunga 1% tetap flat 1.200, 1.200, 1.200, 1.200, 1.200, 1.200 terus sampai 12 bulan. Sisa pinjaman itu adalah sisa pinjaman awal 120 kan, yang nolnya kan. Nah, Ibu Maimunah pada saat terjadi transaksi atau angsuran ke nolnya itu, dia punya utang ke Bapak Sukliwa 120. Nah, bulan pertama dia ngangsur 11.200. Jadi sisa pinjamannya 120.000 itu dikurangi pokok angsuran ya. Dikurangi pokok angsuran. Coba perhatikan kursor Bapak ya. Dikurangi pokok angsuran, bukan dikurangi jumlah angsuran, bukan. Tapi dikurangi pokok angsuran. 120.000, 110.000, 100.000, 90.000. Angsuran ketiga 90.000 angsuran. Sisanya angsuran keempat sisanya 80.000. Nah, Ibu Maimunah setelah angsuran kelima dia mau melunasi utangnya, sisa utangnya ya kan. Nah, sebelum jatuh tempo kan 12 bulan ya. Nah, pas angsuran kelima, pas 5 bulannya dia akan melunasinya. Berarti berapa sisanya? Sisanya adalah 70.000. Ya kan? Jadi Ibu Maimunah kalau mau melunasi utangnya sebelum 12 bulan itu harus kita lihat dari sisa pinjaman. Oh, melunasi utangnya pas bulan ke-8. Oh, 40.000. Selain dia bayar 11.200, dia juga akan bayar 40.000. Nah, baru utangnya lunas. Oke, ini tabel angsuran bunga flat. Sisa pinjaman itu sama dengan sisa pinjaman sebelumnya dikurangi pokok angsuran. Nah, sisa pinjaman sebelumnya maksudnya apa? Sisa pinjaman sebelumnya kalau angsuran ke 0 120. Kalau angsuran pertama, sisa pinjaman sebelumnya berarti sisa pinjaman sebelumnya yaitu 120 dikurangi pokok angsuran, jadinya 110. Oke, seperti itu ya. Cukup jelas ya, mudah-mudahan cukup jelas ya. Kalian bisa pelajari lagi. Oke, sekarang bunga menurun. Nah, bunga menurun efektif. Coba perhatikan lagi. Ini yang akan kita bahas lebih detail lagi, yang akan ditanyakan nanti di ujian. Bunga itu ya, kalau bunga menurun efektif itu sama dengan persentase bunga dikali sisa pinjaman. Kalau bunga flat itu ya persentase bunganya berbeda dengan bunga flat. Kalau bunga flat itu persentase bunga dikali jumlah pinjaman. Tapi kalau bunga menurun efektif itu persentase bunga dikali sisa pinjaman. Beda ya, sisa pinjaman dengan jumlah pinjaman. Kalau jumlah pinjaman itu yang tadi 120 dikalinya. Kalau sisa pinjaman itu tergantung sisa pinjamannya berapa. Apakah dikali 110 sisa pinjaman yang pertama, atau sisa pinjaman yang bulan kedua 100.000 ya kan. Nah, yang tadi tabel ya. Selanjutnya bunga menurun anuitas. Bunga menurun anuitas itu ada lagi perhitungannya. Bunga menurun anuitas itu sama dengan, nah ini rumusnya ya. P itu pokok pinjaman, I itu suku bunga per tahun, T itu lama kredit dalam bulan. Nah, biasanya kalau untuk perhitungan bunga menurun anuitas itu biasanya ada programnya ya. Kalau di komputer ada kalkulatornya ya. Gitu. Kalau kalian bikin jawabannya ngitung sendiri pakai manual itu mungkin ada kesulitan ya. P dikali I dibagi 12 per 1 minus dalam kurung 1 plus I per 12 dalam kurung pangkat T. Wah, bingung kamu nanti. Ini harus matematikanya harus jago ya.
Oke, selanjutnya adalah tabel angsuran bunga menurun efektif. Nah, coba perhatikan ya. Ya kan? Pokok angsurannya flat sama. Ya kan? 10.000 ya. Flat ya. Jadi ini contoh kasusnya kasus tadi ya, yang 120.000 ya, Bapak Supriwa sama Ibu Maimunah ya. Nah, pokok angsurannya flat. Tuh, tetap ya. Bunganya menurun. Tuh, dari 1.200, dari 1.100, dari 1.000, dari 900, 800, 700, 600, 500, terus sampai 100. Ya kan? Nah, pokok angsurannya tetap, bunganya menurun, otomatis jumlah angsuran juga pasti menurun. Ya, bulan pertama 11.200. Bulan kedua Ibu Maimunah bayarnya 11.100. Bulan ketiga Ibu Maimunah bayarnya 11.000. Bulan keempat Ibu Maimunah bayarnya 10.900. Bulan kelima Ibu Maimunah bayarnya 10.800, terus sampai bulan ke-12 Ibu Maimunah bayar angsurannya 10.100. Dari mana? Dari pokok angsuran 10.000, dari bunga 100. Nah, oke. Sisa pinjaman ya. Sisa pinjaman sebelumnya dikurangi pokok angsuran. Bunganya dari mana? Ini bisa menurun seperti ini nih, dari mana sih Pak bunganya? Bunganya itu sama dengan sisa pinjaman sebelumnya ini tuh kali persentase bunga. Contoh, Bapak kasih contoh soal 1 ya. 120 ya. Nah, bunga angsuran pertama, coba perhatikan, bunga angsuran pertama itu 1.200. 1.200 itu dari mana? Dari 120 dikali 1%. Nah, 1.200. Ya kan? Nah, sisa pinjaman berapa? 120 dikurangi pokok 10.000. 10.000. Oke. Sekarang beralih ke bunga angsuran yang kedua, 110.000. 110.000 itu dari mana? 110.000 lagi. 1.100 itu dari mana? 1.100 itu dari 110.000. Yang sebelumnya nih, yang ini 110.000 ya, dikali 110.000 dikali 1%, ya kan? 1.100, ya kan? Ini 1.000 dari mana, Pak? 100.000 yang ini nih, yang sebelumnya nih 1.000. Nah, jadi sisa pokok pinjaman, sisa pinjaman angsuran kedua dikali persentase bunga. Dikali persentase bunga itu akan menghasilkan bunga untuk angsuran ketiga. Nah, 1.000. 90.000 dari mana Pak? 90.000. Nah, kan? Nah, 90.000 dari mana? Berarti 100.000 dikurangi pokok ya, 10.000. 900 rupiah dari mana? 90.000 ya. Tuh, jadi ngegejlog ya. Nih. 80.000 dari mana? 800 rupiah dari mana? Dari 80.000 kali 1%. Nah, 700 rupiah dari mana? Berarti 70.000 dikali 1% tuh. Turun. Ya kan? Nah, sampai angsuran ke-12 ya kan, 10.000 dikali 1%, 100 rupiah. 10.000 dikurangi pokok lagi, angsuran 10.000 berarti 0, berarti 12. Pas ke-12 bulannya sisa pinjamannya otomatis akan 0. Ini tabel angsuran bunga menurun efektif. Nah, kalau misalkannya angsurannya itu selama 12 kali, ya kan, 12 kali gitu, itu kalian bisa bikin tabel. Tapi kalau angsurannya 120 kali misalkannya, kalian pasti bikin tabelnya pasti panjang ya kan. Nah, bagaimana caranya, rumusnya, ya kan, caranya atau rumusnya tanpa membuat tabel, menggunakan tabel. Nah, misalnya kita gak menggunakan tabel nih, kita nggak menggunakan tabel, kita pengen tahu angsuran kelima itu berapa sih,
Nah, coba kalian perhatikan lagi. Ini yang berubah itu apa sih yang berubah itu? Nah, yang berubah itu adalah sisa pinjaman ya, berubah kan? Nah, dan bunga pasti berubah tuh, ya kan? Dari 1.200 ke 1.100 ya. Nah, kalau pokok angsuran nggak akan berubah, flat sama pokok angsuran, ya kan? Flat. Kalau jumlah angsuran pasti berubah. Kenapa berubah? Karena bunganya juga berubah, menurun. Jumlah angsuran juga menurun, ya. Tapi pokok angsuran tetap, ya. Ya kan? Coba dari tabel ini kita bisa menganalisis ya. Oke. Sekarang rumus mencari jumlah bunga menurun efektif tanpa membuat tabel. Rumusnya yaitu bunga angsuran ke sama dengan persentase bunga dikali dalam kurung jumlah pinjaman awal dikurangi dalam kurung pokok angsuran dikali dalam kurung N-1 tutup kurung tutup kurung tutup kurung. Nah, coba kalian tulis nih rumus ini. Rumus ini kalian tulis, ya kan? Keterangan N itu sama dengan angsuran ke. Angsuran tuh angsuran ke berapa? Angsuran kedua kah? Angsuran ketiga kah? Angsuran keempat kah? Angsuran kelima kah? Nah, gitu. Oke, sekarang contoh soal. Diketahui persentase bunga 1%. Jumlah pinjaman awal 120. Pokok angsuran itu 10.000. Nah, jumlah pinjaman awal ya. Jumlah pinjaman awal itu 120.000, ya kan? Nah, jumlah pinjaman awal itu maksudnya gimana, Pak? Maksudnya seperti ini, jumlah pinjaman awal itu. Nah, jumlah pinjaman awal. Nah, ini 120.000 nih jumlah pinjaman awal ya. Jadi sama seperti kasusnya Ibu Maimunah ya. Jadi Ibu Maimunah itu punya utang ke Bapak Sugriwa itu 120.000 rupiah, ya kan? Nah, ini jumlah pinjaman awal ya, 120.000. Nah, jumlah angsuran ke 0, ya kan? Jumlah pinjaman atau sisa pinjaman angsuran ke 0. Oke, lanjut ya. Oke. Diketahui persentase bunga 1%, jumlah pinjaman awal 120.000, pokok angsuran 10.000. Ditanyakan berapakah jumlah angsuran ke-5, ya kan? Nah, oke, jawab. Bunga angsuran ke-5, ya kan? Persentase bunga dikali jumlah pinjaman awal dikurangi dalam kurung pokok angsuran dikali dalam kurung N-1 kurung-kurung, ya kan? Nah, persentase bunganya berapa? 1%, ya kan? Dikali jumlah pinjaman awalnya berapa? 120.000. Pokok angsurannya berapa? Dikurangi ya. Pokok angsurannya berapa? 10.000. Dikali, ya kan? N-nya berapa? N-nya 5. N itu angsuran ke berapa? Ini angsuran ke 5 kan? Berarti N-nya kita ganti 5. Dikurangi 1, ya. Berarti 1% dikali 120 dikurangi 10.000, ya kan? Dikali 4. Ya, 10.000 itu dari mana? 10.000 itu dari, ya kan? 10.000 itu dari nih 10.000 itu adalah pokok angsuran. 4 tuh dari mana? 4 tuh dari 5 dikurangi 1. N dikurangi 1 ya. Oke. Berarti 1% dikali 120.000 dikurangi 40.000 sama dengan 1% dikali 80.000, ya kan? Sama dengan 800 rupiah. Oke, kita cek lagi. Bener nggak 800 rupiah bunganya pada angsuran kelima tanpa kita menggunakan tabel? Tuh kan, bener kan? Bunganya kan 800 rupiah kan? Nah, kalau sudah mengetahui bunga gampang, berarti bunga tinggal ditambah pokok. Pokoknya berapa tadi? 10.000 ditambah bunga 800. 10.800 nih angsuran kelima. 10.800
tanpa kita membuat tabel, kita bisa menghitungnya ya. Oke. Terus jumlah angsuran kelima yaitu pokok angsuran ditambah bunga angsuran kelima. Bunga angsuran kelima berapa? Rp800. Nah, jadi 10.000 ditambah Rp800 sama dengan 10.800 ya. Sudah kita ceknya. Jadi tanpa kita membuat tabel juga kita bisa menghitung jumlah angsuran karena yang akan kita cari itu hanya berapa sih bunganya ya. Jadi tiap kali angsuran itu pasti bunganya menurun. Kalau pokok tetap pokok mah flat pokok mah ya. Kalau untuk metode menurun efektif ya. Oke. Ya, coba kalian pelajari, kalian catat ya yang ini ya kan. Kalian teliti dengan baik ya kan. Oke. Selanjutnya tabel angsuran bunga menurun anuitas yang tadi pakai rumus kan. Nah, tabelnya seperti ini. Jumlah angsurannya flat sama tuh, Rp10.661,85. Flat ya, sama ya. Angsuran pokoknya naik. Tuh, angsuran pokoknya beda ya, naik ya, berbeda ya. Berbeda. Bunganya dari tinggi langsung menurun. Kalau angsuran pokok angsurannya dari rendah langsung naik. Nah, ya, sisa pinjamannya. Nah, tabel angsuran bunga menurun anuitas ini biasanya digunakan oleh perusahaan-perusahaan leasing biasanya. Jadi jumlah angsurannya kayaknya flat ya, sama ya. Nah, tapi pokok angsurannya berubah-ubah, jumlah bunganya berubah-ubah ya kan. Nah, pakai leasing. Jadi kalau kita bayar leasing ya kan, mau melunasi pas angsuran kedua ya kan, sisa pinjamannya masih besar ya, karena pokoknya kecil. Nah, jadi kalau mau melunasin, kalau ke leasing biasanya kalau menggunakan tabel bunga anuitas itu pas akhir-akhir saja ya. Nah, angsuran ke-8 baru dilunasin ya, karena pokoknya besar ya, bunganya kecil ya. Jadi kalau kalian mau pinjem, mau beli motor kredit, mau beli kredit, tanya dulu ke leasingnya, Pak, pakai bunganya apa ya, sistem bunganya. Nah, apakah bunga menurun anuitas atau bunga menurun biasa atau bunga flat. Nah, biasanya kalau kredit kendaraan biasanya pakai bunga menurun anuitas biasanya, ke pihak leasing ya biasanya. Tapi kalau kredit biasanya kredit modal kerja, kita jaminan sertifikat, ini biasanya bunganya modal kerja biasanya bunga menurun. Nah, tapi kalau kita beli rumah biasanya bunganya adalah bunga flat biasanya ya, 10 tahun 20 tahun ya. Nah, ya kan, kalau misalnya kita beli rumah itu biasanya pakai bunga flat ya, atau rata-rata bunga menurun biasa. Jarang kalau kita beli rumah misalnya ngambil KPR menggunakan bunga menurun anuitas, jarang sekali ya kan. Oke, itu masalah perhitungan bunga. Kalian coba pelajari lagi ya kan, pelajari lagi ya, cermati lagi baik-baik videonya, diulang lagi. Kalau tidak mengerti bisa tanyakan sama Bapak. Oke, itu mengenai perhitungan angsuran. Tadi Bapak udah dibahas mengenai teori angsuran seperti apa, perhitungan angsuran seperti apa. Nah, dan untuk pertemuan selanjutnya
Nanti Bapak akan membahas mengenai cara mencatatnya, cara menjurnalnya menggunakan tadi metode 2 itu, metode laba kotor diakui saat periode penjualan dan laba kotor diakui proporsional saat penerimaan kas. Oke, untuk hari ini cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.